materi lanjutan dari sebelumnya. Nah, kita masuk pada pembahasan graf isomorfik. Nah, graf isomorfik itu merupakan dua buah graf yang sama, tetapi cara geometri itu sebetulnya berbeda. Karena apa? Ada korespondensi satu-satu antara simpul-simpul kedua graf serta antara sisi-sisi keduanya, sehingga ada hubungan kebersisian tetap terjaga. Nah, syaratnya apa agar suatu graf yang satu dengan yang lain itu bisa dianggap sebagai graf isomorfik? Pertama, paling tidak harus mempunyai jumlah simpul yang sama, kemudian jumlah sisinya yang sama, serta memiliki jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Ya, sambil diingat materi yang sebelumnya ya. Contoh misal ini graf 11 dan 12 itu adalah graf isomorfik. Apakah jumlah simpulnya sama? Bisa dicek ya. Jumlah simpulnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang sini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti dia isomorfik. Apakah sisinya sama? Bisa dicek juga nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Oh, berarti dia sudah termasuk sebagai graf yang isomorfik. Kira-kiranya paling tidak begitu ya. Nah, misal ini contoh tadi bisa dicek juga jumlah simpul dan sisinya. Terus ketiga ini juga contoh isomorfik ya. Lalu, nah berikutnya tentang graf planar dan graf bidang. Graf planar merupakan graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan. Jadi tidak saling memotong, tidak saling bersilangan. Jika tidak, maka ia disebut sebagai graf tak planar. Oke, kita masuk ke graf planar dulu, belum graf bidang. Nah, contohnya mana ini? Ini graf planar nih. Terus kalau ini dia tidak planar. Karena tidak mematuhi tadi prinsipnya. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar ini bisa dengan sisi-sisi tidak saling memotong. Kalau ini kan saling memotong gitu. Lalu untuk graf bidang adalah graf planar yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan. Jadi graf bidang itu masih graf planar ya. Planar itu sebetulnya misalkan ABC adalah contoh graf planar dengan di mana B dan C merupakan graf bidang. Jadi ketiga ini merupakan contoh dari graf planar. Tetapi yang B dan C ini tidak hanya graf planar, tetapi dia juga graf bidang. Berikutnya mengenai sirkuit dan lintasan ular ya. Sirkuit ular itu merupakan sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Sementara untuk graf ular adalah graf yang mempunyai sirkuit ular. Jadi ya kita membahasnya kan graf. Graf ular berarti dia memiliki sirkuit ular. Nah, sirkuit ular itu apa? Sirkuit atau lintasan ya. Sirkuit dan lintasan itu sebetulnya sama, identik. Sirkuit yang memiliki masing-masing sisi tepat satu kali. Nah, untuk lintasan ular merupakan lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, grafnya disebut sebagai graf semi ular, yaitu graf yang memiliki lintasan ular. Jadi beda ya antara graf ular sama semi ular. Kalau graf ular itu dia punya sirkuit ular, sementara kalau graf semi ular maka dia memiliki lintasan ular ya. Nah, nanti bisa dipahami kembali. Nah, contoh misalnya ya, graf semi ular itu graf A dan B. Nah, kenapa? Kalau dicek ya, ini yang A sama B itu contoh dari graf semi ular. Berarti dia punya lintasan ular. Mana lintasan ularnya? Pada graf A bisa dilihat nih lintasan ularnya, yaitu 3, 1, 2, 3, 4, 1. 3, 1, 2, 3, 4, 1.
Ini lintasannya juga saling berpotongan. Lintasan ulur untuk graf B mana? 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3. Bisa diikuti ya. 1 ke 2, kemudian ke 4, ke 6, lalu ke 2, ke 3, kemudian ke 6, ke 5, ke 1, ke 3. Ini contoh saja ya. Kamu bisa mencari lintasan yang lain sebetulnya dengan syaratnya tadi. Nah, lalu untuk yang C dan D, ini contoh dari graf ular ya, karena dia punya sirkuit ular. Nah, mana sirkuit ularnya? Misal graf C ini, lintasan sirkuit ularnya ya ini ya, 1, ke 2, lalu ke 3, ke 4, ke 7, ke 3, ke 5, ke 7, ke 6, ke 5 lagi, ke 2, lalu ke 6, lalu ke 1. Tapi kalau misalkan tadi dari 3 ke 5 lanjut ke 6, nah itu akan memotong. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Maka agar gak memotong, dia balik lagi ke 7 baru ke 6. Itu boleh. Lintasan lainnya boleh kalian buat sendiri sebelumnya ya. Lalu untuk yang B juga sama. Contohnya ini dari lintasan A, lalu ke C sini, kemudian ke F, kemudian ke E, seterusnya ya sampai dari A. Ini bisa diikuti sebagai contoh saja. Kalian pada tipsnya bisa membuat sendiri sih lintasnya. Ini hanya contoh, tidak harus seperti ini ya contohnya. Yang penting memenuhi syarat tadi aja. Nah, graf E dan F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit ular. Jadi E sama F ini dia bukan sebagai lintasan maupun sirkuit ular karena akan berpotongan nantinya. Nah, secara teoritis atau teorema, graf tidak berarah memiliki lintasan ular jika graf semi ular dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simbol berderajat ganjil atau tidak ada simbol berderajat ganjil sama sekali. Kemudian graf tidak berarah G adalah graf ular atau memiliki sirkuit ular jika dan hanya jika setiap simbol berderajat benar. Teorema berikutnya yaitu graf berarah G memiliki sirkuit ular jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Ini masih terkait dengan materi pembahasan sebelumnya ya, karena sebetulnya kan ini materi bersambung, cuma memang saya bagi dua. Jadi diingat kembali ya, derajat masuk, derajat keluar itu kan sudah kita bahas sebelumnya. Graf G memiliki lintasan ular jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simbol. Yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar derajat masuk. Dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluar. Nah, ini teorema-teorema yang berlaku untuk graf planar dan bulat. Nah, ini contoh misalkan contoh lagi ya. Graf berarah ular. Lintasannya mengikuti A, lalu ke G, kemudian ke C, lalu ke B, ya, seterusnya sampai balik ke A. Ini contoh aja. Kemudian graf berarah yang semi ular, lintasannya ini ya. Dari B ke A, ke B, ke D, kemudian ke C, ke B lagi. Graf berarah bukan ular maupun semi ular, contohnya ini. Ya. Masih ingat ya bedanya graf berarah sama tak berarah? Kalau tak berarah maka tidak ada tanda panah ini. Kalau yang berarah harus ada tanda panah. Nah ini tidak berarah karena nggak ada tanda panahnya. Ini graf berarah. Itu materi sebelumnya. Kemudian kalau tadi sudah bicara sirkuit dan lintasan ular, sekarang sirkuit dan lintasan Hamilton ya. Disebut sirkuit Hamilton yaitu sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Kecuali simbol asal, sekaligus simbol akhir yang dilalui dua kali. Graf Hamilton adalah graf yang memiliki sirkuit Hamilton. Kemudian ada juga lintasan Hamilton, yaitu lintasan yang melalui tiap simbol di dalam graf tepat satu kali. Graf semi Hamilton berarti graf yang memiliki lintasan Hamilton. Jadi beda ya antara sirkuit dengan lintasan Hamilton. Contohnya graf yang memiliki lintasan Hamilton misal 3, 2, 1, 4
untuk yang A ini ya. Nah, yang A itu contoh graf lintasan Hamilton atau graf semi Hamilton ya, karena memiliki lintasan Hamilton. Lintasannya mana? 3 ke 2 ke 1. Oh, ini kebalik ya. Harusnya 3 ke 2 kemudian ke 4 ke 1. Kemudian yang B, graf yang memiliki lintasan Hamilton juga. Nah, ini sama, yang 1 ke 2 ke 3 ke 4 balik ke 1. Lalu yang C, graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Nah, ini enggak ada karena enggak terhubung sama sekali ini. Ya, 1 ke 4 ke 3 enggak bisa balik, enggak bisa ke 2 ataupun ke 1 karena terputus jalurnya. Kemudian graf Hamilton sekaligus graf Euler. Contoh yang D ini Hamilton sekalian graf Euler. Nah, kalau yang E, graf Hamilton sekaligus graf semi Euler. Hal semacam ini tidak perlu kalian ini ya mengkhawatirkan ya, karena bisa dipahami kembali nanti, kemudian tidak perlu dihafalkan pakainya. Pokoknya jangan dihafalkan. Ada persoalan buka kembali materinya. Saya lebih suka seperti itu. Jadi kalau UAS nanti ya buka saja. Ini gampang, cek saja cirinya. Kalau ada graf ini apakah nanti ketika diidentifikasi dia termasuk graf Euler, graf Hamilton, atau bisa termasuk keduanya, itu cek saja ciri-cirinya tadi. Nanti bisa dipahami kembali.